Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah hadir. Hari ini saya berkolaborasi dengan Guru Aini untuk menjelaskan tentang pemetaan aset di SMA Negeri 1 Bojonegoro. Pasti teman-teman tuh penasaran banget. Di SMA kita yang tercinta ini, yang tercinta ini, ada aset apa aja sih? Nah, di sini akan kami berikan pemahaman terkait dengan aset tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon izin Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya. Sebelum kami memaparkan tentang pemetaan aset SMA Negeri 1 Bojonegoro, alangkah lebih baiknya untuk memahami lebih dalam tentang apa itu aset, kenapa kita harus berpikir secara positif tentang aset-aset yang dimiliki di SMA Negeri 1 Bojonegoro. Kita simak dulu beberapa video berikut untuk bisa mengubah mindset kita, mengapa kita memerlukan pemikiran tentang aset. Bisa disimak ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini saya sengaja mengundang Bapak Ibu di sini karena ada hal yang harus kita bicarakan. Mengingat sebentar lagi kita akan melaksanakan acara perpisahan sekolah. Tapi saya merasa pesimis kalau kita bisa melaksanakan acara tersebut. Bagaimana menurut Bapak dan Ibu sekalian? Bu, kalau kita meminta bantuan dari wali murid, kayaknya agak susah Bu. Tahun kemarin mereka tidak mau menyumbang uang. Iya sih, tapi kalau acara perpisahan tidak dilaksanakan, orang tua murid akan menanyakan kepada saya. Kalau kita buat acara seadanya Bu, dengan barang-barang yang ada di kampungnya itu susah juga Bu. Minimal kita harus punya sosial, dan itu kita tidak punya. Terus kita harus sewa dan tidak ada dananya. Belum lagi nanti sewa panggung dan dekorasi. Ya, kalau seperti itu kondisinya Bu, kita tidak usah mengadakan acara apa-apa. Ya memang sih, tapi sayang juga dengan dana yang sedikit kita harus melaksanakan acara perpisahan. Iya Bu, kalau kita mengadakan acara perpisahan, berarti kita harus mengisi acara perpisahan tersebut dengan tari-tarian atau dengan yang lainnya. Dan kita juga harus melatih murid kita untuk tampil nanti di acara perpisahan. Kalau saya pribadi tidak sanggup Bu, waktunya terlalu mepet. Saya setuju. Acara itu kan membutuhkan dana dan waktu. Kemudian latihan berkali-kali. Apalagi sekarang kondisinya waktu kita sangat mepet. Baiklah, kalau gitu kita putuskan tahun ini kita tidak mengadakan acara perpisahan sekolah, kecuali jika kita mendapatkan dana dari pusat atau ada dana bos yang bisa kita gunakan untuk acara perpisahan ini. Baik. Baik, Bapak dan Ibu guru, mengingat sebentar lagi kita akan mengadakan acara perpisahan sekolah, dan sebagaimana diketahui bersama, kita memiliki anggaran yang tidak cukup banyak. Bagaimana kalau kita menggunakan apa yang ada dan apa yang bisa kita lakukan agar acara perpisahan berkesan untuk anak-anak murid kita? Iya Bu, kita bisa membuat acara perpisahan sesuai dengan kemampuan kita. Misalnya kita bisa meminjam aula kecamatan. Kebetulan ada orang tua wali murid kelas 6 sebagai pengurusnya. Nanti saya akan tanya bagaimana prosedur untuk meminjam aula tersebut. Boleh juga tuh Pak, bagaimana dengan dekorasi dan panggung? Untuk kebutuhan itu sudah saya catatkan di sini Bu. Yang pertama itu untuk panggung, nanti kita bisa menggunakan meja-meja kelas Bu. Kita susun jadi panggung bisa. Nah, untuk aula itu kalau Pak Wiki bisa pinjam uang dekat sekolah itu lebih mudah Bu. Jadi anak-anak kelas 6 bisa kita minta bantuannya mengangkat meja-meja itu ke aula. Nah, terus yang ketiga untuk dekorasi sama hiasan bunga, kita bisa pinjam ke guru-guru yang lain, atau kalau masih kurang kita bisa pinjam ke orang mahasiswa. Terus pita itu ada Bu, anak-anak kita yang bikin pita untuk keterampilan itu bisa kita gunakan.
Nah untuk balon, kebetulan tahun lalu kan masih ada sisa, jadi kita bisa gunakan untuk tambah dekorasi acara kita ini. Saya juga ingin untuk kostum, bagaimana kalau kita menggunakan seragam anak-anak yang ada. Kemudian ya selanjutnya kita bisa menggunakan kartu yang berbeda dan bisa kita susun juga bentuknya di situ. Hiasan kepala kita bisa pakai daun, adanya ada di tubuh. Kemudian kalau sedikit repot sih kita menggunakan talion dan anak-anak sendiri yang berbeda. Untuk konsumsi, bagaimana kalau kita melibatkan orang tua murid untuk menyumbangkan kue-kue kering yang nanti disajikan untuk mereka juga? Nah bisa Bu, itu Bu, mereka boleh menyumbang sesuai kemampuan mereka. Oke, baiklah. Saya sangat senang sekali mendengar ide-ide Bapak dan Ibu guru sekalian. Ayo kita buat acara perpisahan ini menjadi berkesan buat anak-anak dan orang tuanya juga. Terima kasih atas menyimakkan videonya. Videonya cukup panjang ya Bapak Ibu, durasi 5 menit, tapi kita bisa membedakan, membagi video tersebut ada di video awal dengan video akhir. Kira-kira Bapak Ibu bisa nggak membedakan yang di awal sama yang di akhir? Kira-kira gimana nih yang Ibu rasakan? Ya. Kalau di video awal itu berpikirnya pesimis ya, itu bahwa semuanya belum lengkap tapi sudah tidak bisa. Kemudian di video selanjutnya itu ada mengenai solusinya. Oh ternyata bahwa dengan anggaran yang sedikit kita bisa melaksanakan perpisahan dengan bahan-bahan yang ada di lingkungan sekitar. Kemudian kita mengajak guru-guru serta masyarakat sekitar untuk berpartisipasi. Terima kasih Mbak Mifa. Betul sekali ya Bapak Ibu, di video awal tadi kita merasa pesimis ya, dengan waktu yang singkat, dengan dana yang sedikit, tapi kita ada dituntut untuk menjalankan sebuah kegiatan. Nah, apabila kita berpikir serba kurangnya, maka kita dalam menjalankan kegiatan tersebut akan berpikir selalu, kayaknya nggak jadi, sepertinya tidak bisa. Nah, hal ini disebut dengan pemikiran pendekatan yang berbasis serba kekurangan atau yang disebut dengan deficit based thinking. Sementara kalau untuk yang di akhir itu kita berpikirnya positif. Kenapa? Meskipun ada beberapa kekurangan dari sekolah, dari murid yang ada di lingkungan sekolah kita, tapi ternyata di balik kekurangan tersebut ada potensi-potensi yang tersembunyi yang dimiliki oleh siswa, yang dimiliki oleh guru-guru yang ada di SMA tersebut. Dan kemudian kita juga bisa memanfaatkan potensi-potensi yang terdapat dari keluarga dari siswa tersebut yang ternyata potensi tersebut kita bisa manfaatkan dalam menjalankan sebuah program di SMA kita. Nah, hal ini disebut dengan asset based thinking. Nah, jadi perbedaannya adalah kalau yang awal kita berpikirnya serba kekurangannya, berpikir apa yang kurangnya untuk menjalankan sebuah kegiatan. Namun dalam menjalankan kegiatan tersebut tentunya tidak dijalankan dengan baik karena ada rasa pesimis. Sementara kalau kita berbasis dengan potensi-potensi yang dimiliki oleh warga yang ada di SMA Negeri 1 Bojonggede, kemudian lingkungan yang terdapat di SMA Negeri 1 Bojonggede, maka kekurangan apapun bisa ditutupi dengan potensi-potensi yang ternyata bisa mengcover kekurangan-kekurangan tersebut sehingga kita merasa lebih optimis dalam menjalankan program di SMA Negeri 1 Bojonggede. Nah, untuk itu Bapak Ibu kita simak pemaparan apa itu asset based thinking yang kita bisa pelajari langsung dengan aset-aset yang dimiliki oleh SMA Negeri 1 Bojonggede yang nanti akan dijelaskan oleh Bu Andi. Baik, terima kasih Bu Andi. Nanti dari sini kita akan aware banget nih bahwa ternyata di sekolah kita itu ada banyak aset yang bisa kita kembangkan, gitu ya. Nah ini salah satu saya grouping ya, grouping. Kemudian next slide. Nah, ada yang kita sebut dengan pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset. Ini teman-teman yang
di ruangan ini merupakan komunitas, gitu. Yang bisa kita kembangkan, kita kolaborasi. Gitu. Nah di sini kita bisa lihat yang kita singkat dengan PKBA. Di sini muncul karena adanya kritik terhadap pendekatan konvensional atau tradisional yang menekankan pada masalah, merasa bahwa punya banyak kekurangan, gitu ya. Kemudian juga kayaknya apa-apa tuh kayak terbatas aja gitu, ada aja kendalanya. Nah seperti itu. Sehingga pendekatan tradisional ini menempatkan komunitas sebagai penerima bantuan dan dengan demikian dapat menyebabkan anggota komunitas menjadi atau merasa tidak berdaya, tidak bisa apa-apa seperti itu. Nah pendekatan PKBA ini menekankan dan mendorong komunitas untuk dapat memberdayakan aset. Nah ini yang kita garis bawahi, memberdayakan aset yang dimiliki serta membangun keterkaitan dari aset-aset tersebut. Next, Bu Ani. Nah ini aset kita nih, ya ada 7 aset atau modal yang sebenarnya kita miliki di sekolah ini. Yang pertama modal manusia, yaitu kita, gitu ya. Kemudian modal sosial, bagaimana interaksi kita dengan murid, dengan sesama rekan sejawat dan sebagainya. Kemudian ada modal fisik, fisik itu ruang guru, ya kan, ruang BK, perpustakaan, gitu ya. Kemudian modal lingkungan yang ada di sekitar kita, ada pohon, lapangan basket, sepak bola, futsal dan sebagainya. Kemudian modal agama dan budaya. Agama, kita sering kalau hari Jumat pagi, ya kan ada yang suka ngaji itu, ya kan. Kemudian kita ngaji bersama. Nah itu bagian dari modal agama. Kemudian kalau modal budaya, kita kan ada kegiatan budaya nggak ya Bu Ai? Ada ya? Ada ya kita kegiatan kebudayaan. Penampilan kreasi seni budaya. Nah, penampilan kreasi seni budaya itu bagian dari modal budaya. Artinya kita benar-benar menjaga budaya kita karena tinggal di Jawa Barat, berarti budaya Sunda, Kesundaan lah gitu. Kemudian modal politik ini bagian dari kebijakan-kebijakan yang ada dari kepala sekolah untuk kita. Dan terakhir adalah modal finansial. Bentuknya seperti dana bos, ya kan. Kemudian kalau di kelas, lingkup kelas mungkin uang kas yang dimanfaatkan oleh murid. Seperti itu. Mungkin Bu Ai ada yang mau ditambahkan dari modal-modal tadi? Ya, baik. Bapak Ibu lebih jelas ya mengenai modal-modal yang kita dapat temukan di SMA Negeri 1 Bojonggede yang bisa kita jadikan potensi dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan yang ada di SMA Bojonggede. Tidak hanya kegiatan yang sifatnya itu kesiswaan atau kurikulum, hal yang terkecil aja. Misalkan kita mengajar di kelas. Kalau ternyata kita mengajar di kelas dengan memandang bahwa ternyata banyak potensi yang kita temukan di dalam kelas, insya Allah hasil pembelajarannya jadi akan lebih maksimal. Nah, modal yang tadi kita sebutkan satu persatu, yaitu ada yang pertama modal manusia. Modal manusia di sini adalah sumber daya manusia yang berkualitas yang terdapat di SMA Negeri 1 Bojonggede, sehingga modal manusia ini bisa menjadi investasi dan sangat penting karena berhubungan dengan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, serta harga diri seseorang. Sementara kalau modal sosial ini dimaknai dengan norma atau aturan yang mengikat warga di SMA Negeri 1 Bojonggede sehingga dapat mengatur warga, kemudian ada unsur kepercayaan, ada keterkaitan antara komunitas yang satu dengan yang lain, sehingga mampu menciptakan keterampilan kepemimpinan, kerjasama, saling percaya antara yang satu dengan yang lain, dan tentunya memiliki masa depan yang lebih baik. Modal sosial di SMA Negeri 1 Bojonggede ada murid, ada guru, kemudian ada teknik tenaga kependidikan, caraka, kemudian masyarakat yang terdapat di lingkungan SMA Negeri 1 Bojonggede yang merupakan contoh-contoh potensi yang bisa kita kembangkan Bapak Ibu. Berikutnya adalah modal fisik. Modal fisik ini disebut sebagai modal yang terlihat. Yang terlihatnya karena memang kita bisa melihat di SMA Negeri 1 Bojonggede itu terdapat sarana dan prasarana seperti apa. Misalkan di SMA Negeri 1 Bojonggede ini sudah terdapat lokal pembelajaran untuk SMA Negeri 1 Bojonggede. Kemudian untuk pembelajaran yang sifatnya keterampilan, kita bisa menggunakan sarana prasarana seperti lapangan, kemudian ada perpustakaan, ada laboratorium dan lain sebagainya. Sementara kalau modal lingkungan alam adalah bagaimana kondisi lingkungan di SMA Negeri
Negeri 1 Bojonggede, mulai dari bagaimana iklimnya, bagaimana cuacanya, bagaimana udaranya yang bersih, taman yang rindang di SMA Negeri 1 Bojonggede, atau bahkan kondisi air, kondisi listrik yang ternyata bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran sehari-hari. Berikutnya adalah modal politik, bagaimana kita mengamati potensi politik yang terdapat di wilayah SMA Negeri 1 Bojonggede yang mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang kita buat di SMA Negeri 1 Bojonggede. Sementara kalau modal agama adalah bagaimana tingkat keimanan dan kualitas ketakwaan dari masyarakat warga yang ada di SMA Negeri 1 Bojonggede. Dan berikutnya adalah bagaimana kita bisa mengemas agama, bagaimana kita mengemas budaya yang terdapat di lingkungan SMA Negeri 1 Bojonggede agar bisa dimanfaatkan dalam program kegiatan di sekolah. Yang terakhir adalah modal finansial. Tidak dipungkiri ya Bapak Ibu, dalam menjalankan sebuah program kegiatan pasti membutuhkan dana. Dan dananya ini ada beberapa hal yang bisa kita dapatkan sumbernya, mulai dari dana BOS, dana komite, dana swadaya yang kita dapatkan dari para rekan guru, dari warga sekolah, murid mungkin, dari orang tua murid yang ternyata dana-dana tersebut bisa menunjang program-program yang ada di SMA Negeri 1 Bojonggede. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu, aset-aset, modal-modal yang bisa kita manfaatkan dalam kegiatan kita belajar di SMA Negeri 1 Bojonggede, yang tentunya nantinya ke depan jika kita berpikir tentang potensi, maka yang kita lakukan itu tentu akan merasakan positif, optimis dalam menjalankan kegiatan-kegiatan kita di SMA Negeri 1 Bojonggede. Begitu Bapak Ibu, kegiatan selanjutnya mau Bu Adik? Oke, kegiatan selanjutnya Bapak Ibu mohon kesediaannya untuk kira-kira memikirkan sedikit ya Bapak Ibu ya, kira-kira di SMA Negeri 1 Bojonggede ini potensi yang kita miliki itu apa saja Bapak Ibu? Mulai dari potensi manusianya, sosialnya, sampai ke potensi keuangannya atau potensi finansialnya. Kita bisa mengerjakannya dalam kelompok ya Bapak Ibu. Jadi nanti insya Allah kita bisa diskusi sama-sama untuk menentukan potensi-potensi apa, sehingga kita bisa mengembangkannya, melaksanakan program-program di SMA Negeri 1 Bojonggede. Nah, ini yang disebarkan oleh Bu Ai adalah buku LK atau lembaga kerja yang nanti teman-teman bisa kerjakan dalam bentuk kelompok ya, terkait dengan aset. Yang tadi sudah saya dan Baik teman-teman semua, gimana? Mudah ya? Jadi teman-teman jadi benar-benar yang memikirkan, oh ternyata kita punya aset nih, gitu ya, bisa dimanfaatkan. Bagaimana Bu Ari, waktunya masih cukup atau bagaimana? Kita cukupkan saja ya karena terkait dengan pembelajaran selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah meluangkan waktu menyimak inseminasi kami tentang pemetaan aset SMA Negeri 1 Bojonggede. Mudah-mudahan apa yang sudah kita temukan, apa yang sudah kita identifikasi potensi-potensi yang ada di SMA Negeri 1 Bojonggede bisa kita manfaatkan untuk terselenggarakannya kegiatan pembelajaran di SMA Negeri 1 Bojonggede. Nanti LK yang dikerjakan oleh teman-teman, kalau bisa nanti kita diskusikan kembali, kita kolaborasi dong, gitu, supaya nanti apa yang dikerjakan sama teman-teman nggak jadi tulisan aja, gitu, seperti itu ya. Kalau gitu saya dengan Ai. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh.